Shalom Bapak Ibu sekalian. Halo. Kembali kita datang ke tempat ini untuk kita boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan itu hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Karena Dia adalah segalanya untuk kita. Kita akan tunduk kepala. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami masih boleh dapat ada di tempat ini, untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu sebagai penguat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka masih menghadapi masalah. Tuhan, kami tahu Engkau akan selalu menyertai mereka dan menimbalan mereka sampai tempat ini dengan selamat. Kami serahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang bertata atas puji-pujian kami, Engkau yang berkuasa atas hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Biarlah alam semesta boleh memuji nama-Mu. Karena hanya Engkau lah Raja dan segala raja bagi kami. Haleluya. Alam semesta melukiskan
hati kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Bapa. Kuasai kami Tuhan. Jamah kami Bapa. Engkau Raja kami. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami yang layak ditinggikan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Jamah kami. Lawan kami Tuhan. Boleh menikmati kehadiran-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Kami memuji Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Dengan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah kita adalah yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Tepuk
menghadapi masalah, Tuhan itu jawaban hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah lalai dengan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita rasakan, itu yang Tuhan sediakan untuk kita. Asal kita tetap mau percaya, Dia tidak pernah lepas dari kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Tuhan, Engkau jawaban hidupku, Tuhan. Oh, haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami bangga punya Allah yang mengasihi kami. Engkau tahu setiap keadaan umat-Mu Tuhan. Dan Engkau juga yang menilik setiap pribadi lepas pribadi. Layakkan kami malam hari ini untuk datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Berikan kami hati yang menghormati Engkau. Berikan kami hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh ingin meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengan apa yang bisa kami lakukan, kami rindu Engkau diagungkan. Kami rindu Engkau disanjung dalam hidup kami. Itu ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mungkin dalam perbuatan kami, pemikiran kami, perkataan kami, tingkah langkah kami, ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Malam hari ini, sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu, kami mohon ampuni kami. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, biar kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang telah menebus segala dosa kami, kutuk dosa kami yang Kau telah tanggung di atas kayu salib, supaya kami dimerdekakan. Dan malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua kena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur dengan segala hal yang bisa kami lakukan. Kami belajar ingin memuliakan nama-Mu. Mungkin ada banyak kelemahan, kekurangan kami, tapi Tuhan beri kami hati yang rindu setiap saat, waktu, dimanapun kami berada, situasi apapun. Hati kami, iman kami hanya tertuju kepadamu. Kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat kami. Bahkan melebihi yang apa kami bisa mengerti. Bahkan melebihi apa yang bisa kami lihat. Bahkan melebihi dari apa yang bisa kami tahu Tuhan. Itu semua Tuhan kerjakan untuk setiap kami. Ketika kami menaruh iman, percaya kami sungguh-sungguh kepadamu. Dan kami belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya pujian penyembahan kami boleh sampai ke hadirat-Mu. Engkau menyempurnakan Bapak, sehingga pujian penyembahan kami boleh berkenan di hati Bapak. Dan malam hari ini kembali kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang terbatas. Biarlah apa yang hamba sampaikan bukan dari pikiran manusia, tapi benar-benar apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu kebutuhan kami. Biarlah Tuhan menjadi jawaban sesuai pujian yang kami naikkan, menjadi jawaban untuk setiap kami malam hari ini. Terima kasih sehingga ketika kami pulang ada kemerdekaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengertian yang benar Tuhan, bahwa kami punya Allah yang maha kuasa dan Allah yang akan bekerja dalam hidup kami sekarang bahkan untuk selama-lamanya. Kalau kami tetap berpegang teguh kepada iman kami, sekali Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu telah turun atas setiap jemaat-Mu, sehingga ketika kami terima firman, kami terima dengan hati yang siap. Kami rela untuk ditegur, dididik, dibentuk, bahkan diajari oleh Tuhan, dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A saja. Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 7 bagian A akan saya bacakan dan kita aminkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya,
dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita bersyukur kembali kita diberi kesempatan untuk beribadah. Ya. Dalam ibadah ini saya merasakan kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan datang dalam kehidupan setiap kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu Tuhan mau malam hari ini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan berjudul Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Amin. Itu Allah kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan malam hari ini Allah ingin setiap kita, ya, kita memeriksa hati kita supaya kita boleh mendapati apakah benar-benar aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan, ataukah hanya sebagian, ataukah masih kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Tadi kita memuji Tuhan, kita katakan kita terpujilah namamu Tuhan, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, dan seterusnya. Tapi itukah sungguh-sungguh menjadi janji kita atau menjadi pengakuan kita yang sungguh-sungguh ada dalam setiap perjalanan hidup kita? Karena untuk mengatakan kadang-kadang gampang Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita menjalani kehidupan, kita menjalani masalah, tantangan, pergumulan, adakah kita tetap taruh Tuhan di tempat yang terutama? Adakah fokus kita hanya kepada Tuhan? Atau kita mulai berpikir cari yang lain? Ya, mungkin si A, si B, atau hal-hal yang lain lah yang ada di sekitar kita, yang ada di dunia ini. Di malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, katanya pemazmur, ya, dan percayalah kepadanya. Jadi malam hari ini Tuhan mau setiap kita naruh kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain, juga bukan kepada kekuatan kita sendiri atau siapapun. Tapi kita taruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang dahsyat. Coba kita baca sebentar di Mazmur 96. Mazmur 96, Mazmur berkata di situ, Mazmur 96 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya bacakannya. Demikian firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ya, jadi pujian juga mengingatkan kita, Tuhan Maha Besar, Dia Allah yang terpuji. Ya, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Segala Allah, segala ilah, segala apapun di dunia ini yang dipercaya oleh orang-orang, semuanya itu Allah lebih dari semuanya. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Di Wahyu juga dikatakan Dia Allah yang Maha Kuasa. Kalau tidak salah di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8, Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah Alfa dan Omega, Dia Allah Maha Kuasa. Nah, situ dikatakan lebih jauh, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, kosong, tidak ada artinya. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Tuhan kita luar biasa. Kalau kita punya Allah yang begitu dahsyat, begitu berkuasa, maha kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan, bahkan bukan hanya itu, Allah yang rela berkorban untuk menyelamatkan kita, ya. Maka patutlah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menghormati Tuhan, ya. Dengan apa yang bisa kita lakukan, kita mau lebih lagi hidup takut akan Tuhan, berjalan seturut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar dari kehidupan kita boleh mencerminkan kehidupan Allah kita yang dahsyat, yang ajaib, yang berkuasa, sehingga dunia melihat dan mereka menjadi takut dan percaya kepada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita lanjut. Sekarang apakah perbuatan Tuhan bagi orang yang percaya? Itu tadi orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kata pemazmur, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak.
Tuhan akan bertindak untuk setiap kita. Dan kita akan lihat sekarang tindakan apa, ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi ini cuma saya ambil beberapa bagian karena waktu nanti Bapak Ibu Saudara sering baca di rumah ya. Kalau sering baca firman nanti ada banyak hal yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, Allah sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Ya, kita lihat dalam Ibrani, ya, surat Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ya, demikian firman Tuhan berkata, karena itu Ia Tuhan sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus yang berkorban, ya, untuk membawa kita datang kepada Tuhan, yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Karena pada awalnya manusia sudah jatuh dalam dosa, sehingga terputus hubungan dengan Allah Bapa. Tetapi Tuhan Yesus dengan korban di atas kayu salib memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan melalui korban ini kita mau dikerjakan oleh Tuhan untuk masuk dalam penyelamatan yang sempurna. Sebab Dia Tuhan, Dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi yang pertama, Allah dalam Tuhan Yesus Kristus itu sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan itu sudah dikerjakan di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan Yesus berkata ya, pada waktu Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhir, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Selesai penyelamatan untuk manusia, ya, yang berdosa, sehingga saat itu siapa yang percaya kepada korban Kristus, dia akan menerima keselamatan, dipindahkan dari kehidupan di bawah kutuk dosa, hidup di dalam Tuhan, hidup menjadi hamba kebenaran, hidup dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba kepada kebenaran, ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, Allah sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Kalau ada orang berkata kepada kita bahwa kita masih ada di bawah kutuk dosa, kita mau berkata tidak, aku sudah dibebaskan. Tapi ingat, kita manusia selama hidup di dalam dunia ini masih bisa salah, masih bisa berdosa. Tapi yang terutama kata Tuhan, tidak boleh terbiasa hidup dalam dosa. Begitu kita tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat ke-9, demikian firman Tuhan berkata ya, jika kita mengaku dosa kita ketika kita melakukan kesalahan, pelanggaran, karena ingat, dosa itu bukan hanya orang melakukan tindakan kejahatan, ya, perbuatan-perbuatan yang pembunuhan atau perbuatan-perbuatan hal-hal yang lain yang kita lihat terjadi yang disebut kejahatan. Tetapi juga setiap kali kita melanggar firman Tuhan, kita sudah berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat berkata itu, pelanggaran akan firman Tuhan itu dosa. Ya, nah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ingat, oh Tuhan mengampuni aku, jadi kita jangan biasakan diri, enggak apa-apa, aku berbuat dosa, enggak apa-apa, toh nanti aku minta ampun, Tuhan ampuni. Enggak bisa seperti itu. Tuhan bilang setelah kita mengerti kebenaran, kita harus bawa hidup kita, minta pimpinan Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Jadi kita masih bisa salah, bisa berbuat dosa, tapi tidak terbiasa. Kalau orang yang terus jatuh bangun dalam kesalahan dosa, bahkan dosa kesalahan yang sama, itu berarti sengaja berbuat dosa. Ada ayat firman Tuhan yang berkata,
orang yang sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa mereka. Saya lupa ayatnya di Ibrani ya. Ibrani pasal berapa tuh lupa. Saya 10 ayat 26. Ibrani 10 ayat 26. Jadi kalau sengaja berbuat dosa, sudah tahu dosa tapi tetap dilakukan terus, itu berarti sengaja. Dan tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tapi itu mari Bapak Ibu Saudara ya, kita yang sudah dimerdekakan, kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, dan hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan yang sudah berkorban untuk kita. Lanjut yang kedua. Yang kedua, Allah sanggup pelihara kita dengan kekuatannya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, jadi yang kedua, setelah Allah sanggup menyelamatkan kita, Allah mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Karena kalau kita dekat dengan Dia, tinggal dalam Dia, maka kita akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Melalui iman percaya kita kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Karena kita menantikan keselamatan itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita bertemu dengan Tuhan. Entah kita dipanggil pulang secara pribadi, atau pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, kita boleh didapati dalam keadaan siap sedia, di mana kita mau untuk hidup terus berjalan menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu berkenan di hati Tuhan. Sebab itu perlu Bapak Ibu Saudara, setiap saat, setiap waktu kita minta kekuatan dari Tuhan. Jangan kita berkata, aku mampu, aku bisa, aku kuat. Kekuatan manusia terbatas ya. Kekuatan manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus, dari firman Tuhan yang terus memimpin hidup kita sehingga kita terpelihara ya. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, kita agak banyak baca firman Tuhan ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, ini nasihat atau surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi di sini dikatakan Rasul berdoa supaya jemaat Tuhan selalu ada di dalam pengudusan kehidupan, yaitu melalui roh, jiwa, tubuh dipelihara dengan sempurna, yaitu di dalam apa? Kekuatan kuasa Allah. Jadi saya katakan kekuatan manusia terbatas. Ya, tidak ada manusia bisa berkata, aku tidak berbuat salah, aku tidak berbuat dosa, aku orang yang baik ya, aku tidak pernah menyusahkan orang. Saya pernah bertemu orang berkata, kalau aku ini orang baik, tidak pernah menyusahkan orang, tidak pernah menipu orang, tidak pernah melakukan hal yang tidak baik, hal-hal asusila, aku tidak pernah, aku baik. Firman Tuhan berkata, kebaikan manusia, kebenaran manusia hanya seperti kain larang, kain kotor, kain gombal, tidak ada artinya. Ya, kecuali kita dibenarkan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan membenarkan kita, tidak ada yang bisa bilang dirinya baik. Ya, hanya Tuhan yang baik dan Tuhan yang akan memberikan itu dalam kehidupan kita kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, jadi perlu roh kita, jiwa kita, tubuh kita terpelihara. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, sebab itu ada firman Tuhan juga yang berkata, roh penurut tetapi tubuh ini lemah. Ya, di Matius itu mungkin ya, Matius betul ya, dicari di rumah dibaca ya. Jadi kadang-kadang mungkin roh kita
ingin melakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, ingin untuk dekat pada Tuhan, ingin untuk berbuat sesuatu yang boleh Tuhan senang melihat apa yang kita lakukan, karena kita melakukan itu memuliakan nama Tuhan. Tapi tubuh ini kadang-kadang menyeret, membawa untuk umat Tuhan melakukan hal yang sebaliknya. Itu Rasul Paulus sendiri berkata, padahal seorang rasul, dia berkata, aku ingin berbuat yang baik, tapi yang jahat itu sudah datang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, musuh yang besar dalam hidup kita tuh, betul saya iblis memang ada di sekitar kita untuk mengganggu kita, tapi sesungguhnya yang paling sulit dikalahkan yaitu apa? Diri kita sendiri, kemauan kita sendiri. Kadang-kadang dengan hal yang sedikit saja, nah ego kita keluar, kemauan kita keluar, kehendak kita keluar, dan kita akhirnya tidak melakukan yang benar, tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebab itu perlu tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Kalau jiwa terdiri dari perasaan, kehendak, dan emosi, pikiran, perasaan, kehendak ya. Kehendak itu emosi ya, bukan? Kemauan itu pokoknya 3 hal itu ya Bapak Ibu Saudara, itu kita harus jaga benar-benar. Coba kalau kita renungkan, kadang-kadang kita sudah berpikir, aku mau melakukan ini yang baik, aku melakukan ini, tapi tiba-tiba kita sudah melakukan sebaliknya. Itu malam hari ini Tuhan katakan, Tuhan sanggup untuk menolong kita semua dengan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita sebagai orang yang percaya untuk kita hidup dalam kebenaran. Tuhan akan pelihara tubuh, jiwa, roh kita, sehingga kita nanti didapati sempurna pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekarang kita memang belum sempurna, tapi kita menuju kepada kesempurnaan ya. Saya berkata begini, sama Bapak Ibu Saudara, saya juga seperti itu. Saya katakan ini karena saya juga mengalami sama. Namanya kita semua manusia mengalami seperti itu. Sebagai hamba Tuhan juga sama. Peperangan itu selalu terjadi. Roh dan daging ini terus berperang, dan itu kita harus bisa mengalahkan. Dan kalau kita bisa mengalahkan, di situ kita bisa mendapatkan satu damai sejahtera di hati ya. Satu damai sejahtera yang buat hidup kita tuh bisa merasakan sukacita yang dari Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang kedua dikatakan Allah sanggup pelihara kita dengan kekuatannya, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang tetap beriman kepada Tuhan, tidak keluar dari rencana Tuhan, tetap ada pada jalan yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga sampai pada hari kedatangan Tuhan atau Tuhan panggil kita, Tuhan dapati kita dalam keadaan siap sedia sebagai umat Tuhan, seperti 5 gadis yang bijaksana ya. Puji nama Tuhan. Karena yang ketiga Allah sanggup melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang lengkap, yang komplit ya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin ya. Yang ketiga, Allah sanggup melimpahkan kita dengan berkat kasih karunia yang Tuhan berikan, yaitu berkat. Jangan kita berpikir berkat jasmani itu pasti kita terima, karena itu adalah tambahan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, carilah lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, makanya segalanya Tuhan akan tambahkan buat kita ya. Jadi berarti Tuhan mau yang lebih utama, yaitu berkat kerohanian kita. Roh kita diperbarui hari demi hari. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, roh kita itu perlu diperbarui, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, supaya ketika kita hidup baru, kita hidup berjalan sesuai rencana Tuhan, maka di situ kita bisa mendapatkan kekuatan untuk bisa menguasai jiwa kita,
menguasai perbuatan tubuh kita. Semua asalnya dari roh kita, dan yang berhubungan dengan Tuhan adalah roh kita. Ya, tapi itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama minta kepada Tuhan supaya kita dilimpahi dengan berkat, yang terutama berkat rohani. Kalau rohani diberkati, jasmani pasti mengikuti. Ya, kalau rohani diberkati, jasmani itu mengikuti. Kalau dulu almarhum Pak Gembala Pak Edi dulu berkata, ya, kalau jasmani itu tambahan, katanya dia selalu beri perumpamaan. Zaman dulu, kalau zaman sekarang sudah nggak ada ya. Biasanya zaman dulu kalau kita beli buah 10 kan dapat tambahan 1, imbuhan 1 ya. Biasanya begitu dulu, tidak timbangan ya. Beli 10 dapat tambah 1. Nah gitu. Nah, kalau orang-orang yang hanya memikirkan untuk dapat yang tambahan, berarti pada waktu dia beli buah, ya yang 10 dia tinggal, yang 1 yang dia ambil dulu. Ya kan? Yang jasmani kan yang tambahan. Tapi yang rohani itu yang 10 itu. Nah, jadi malam hari ini Tuhan mau ingatkan kita, mari kita ambil berkat rohani yang terutama. Kita terima dengan iman, dan kalau itu kita terima dan kita terus taruh dalam hidup kita di tempat yang terutama, maka jasmani kita Tuhan akan tambahkan setiap hari, setiap waktu, hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhan akan tambahkan. Bahkan dikatakan Tuhan akan berikan kita hidup dalam kelimpahan. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita hidup dalam kekurangan. Ya, di dalam Mazmur juga berkata, singa muda bisa merana kelaparan, tapi orang yang percaya berharap kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan biarlah itu kita yakini, kita percayai, ya, bahwa Tuhan berjanji, Tuhan memelihara hidup kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, belahan firman Tuhan ingatkan kita bukan hanya anak Tuhan, tapi kita akan bisa menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Kalau harta kesayangan tidak ada yang dibiarkan, mau diambil orangnya silakan ya. Kalau mau diambil teman ya silakan ambil. Aku tidak butuh kok, tidak mungkin. Kalau harta itu dijaga dengan baik, disimpan. Malah kalau kita punya harta, walaupun mungkin tidak seberapa besar, disimpan. Kalau punya brankas, disimpan di brankas supaya tidak diambil orang, benar-benar dijaga. Ya, dan Tuhan berkata, kalau saya dan saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang kelima, harta kesayangan Tuhan, ya, patut kita bangga Bapak Ibu Saudara. Kita ini siapa? Ya, kita sesungguhnya kita ini hanya asalnya dari debu tanah. Tapi kalau Tuhan bisa mau ambil kita, tebus kita, bahkan Tuhan katakan kalau kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bahkan disediakan rumah di surga. Luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Sekali lagi, bukan karena kebaikan kita, ya, bukan karena perbuatan kita, bukan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tapi itu patutlah kita sebagai umat Tuhan membalas kasih Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Masing-masing dikasih talenta sama Tuhan, ya. Talenta masing-masing biar kita kerjakan. Tadi saya bicara dengan Ibu Budono, saya katakan talenta yang paling kecil kan 1 talenta, yaitu kita bisa berdoa. Amin. Doa kita itu dibutuhkan oleh pekerjaan Tuhan, dibutuhkan oleh teman seiman, dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa, dan itu pasti semua bisa lakukan. Tidak ada yang tidak bisa lakukan, pasti semua bisa, ya. Puji nama Tuhan. Nah, kita kembali. Jadi yang ketiga, Allah sanggup melimpahkan dengan berkat-berkat yang limpah dan komplit untuk setiap kita. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, jadi apa menjadi kebutuhan kita? Malam hari ini Tuhan katakan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kita. Bukan keinginan Bapak Ibu Saudara,
tapi keperluan kebutuhan kita itu yang Allah utamakan. Dan setelah itu kalau kita kuat untuk menerima berkat Tuhan yang lebih lagi, apa yang menjadi keinginan kita, asal itu sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan tambahkan. Amin. Coba Bapak Ibu renungkan dalam hidup kita ya. Jangan kita lihat yang besar-besar baru kita katakan, iya terima kasih Tuhan, aku diberkati Tuhan. Dari hal yang kecil, Bapak Ibu sehat, ini anugerah Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang sakit, ya, berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak orang yang saat ini tertekan, depresi, ya, mengalami banyak tantangan masalah. Dan ingat firman Tuhan juga mengatakan kemalangan orang benar juga banyak loh Bapak Ibu Saudara. Bukan kalau kita hidup benar sebagai orang benar terus kita bebas dari segala kesulitan, tantangan, masalah. Sama-sama. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami, kita juga alami. Seperti panasnya matahari. Sekarang kan zaman hari-hari ini kan lagi panas-panasnya. Ya, tidak ada kalau orang yang tidak kenal Tuhan mereka kepanasan kalau di matahari. Kalau kita ada tiang awan di atas. Itu pada zaman bangsa Israel. Kalau sekarang tidak, panas sama-sama terasa panas, sulit sama-sama terasa sulit, apapun sama-sama, tapi ada bedanya. Ya, buat kita sebagai orang benar, kemalangan yang banyak, tapi Tuhan meluputkan. Amin. Tuhan menolong setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita, terlalu amat sangat besar. Amin. Ya, jangan hitung masalah kita. Banyak kali kita anak Tuhan, saya juga sama. Hitung, aduh aku punya masalah ini dan sebagainya, dihitung-hitung. Membuat akhirnya kita merasa, iya ya, aku sudah ikut Tuhan, kok seperti ini yang aku alami. Itu dulu saya, tapi setelah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya, mengenal kasih karunia Tuhan, saya katakan apapun yang Tuhan izinkan, saya mau berkata Tuhan Yesus baik. Tidak pernah Tuhan merencanakan kecelakaan. Ya, Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu saya bisa ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Itu berkat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengenang kemarin saya bicara dengan seorang ibu. Tahun 2000 suami saya dipanggil Tuhan. 2013 anak saya yang pertama dipanggil Tuhan. Banyak orang berkata, oh biasa. Saya bilang kalau mengalami sulit, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berikan kekuatan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, alami apapun, jangan sampai mengeluh. Kita sama-sama belajar. Saya juga mesti tetap belajar terus. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut dalam berkata, Tuhan aku sudah seperti ini, kenapa aku mesti mengalami ini itu. Semua itu Tuhan izinkan supaya kita mengalami proses. Melalui proses itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Melalui proses itu kita akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Dan Dia berkata, aku sanggup untuk melimpahkan semua yang terbaik untuk kamu. Tapi semua itu ada proses yang kita jalani. Karena Tuhan itu lebih mementingkan proses dari hasil. Kalau hasil buat Tuhan itu sangat mudah. Amin. Tapi yang pertama Tuhan mau kita semua sekolah kehidupan ini kita jalani Bapak Ibu Saudara. Jalani dengan bersyukur. Jangan lupa ya, jalani dengan bersyukur, jangan dengan keluh kesah. Ingat bangsa Israel bersungut-sungut, akhirnya mereka semua yang keluar dari Mesir, tidak ada satupun yang masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb, dan yang lahir di perjalanan. Karena yang lahir di perjalanan tidak punya hubungan dengan Mesir. Itu Bapak Ibu Saudara, itu kenapa bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut. Tapi puji Tuhan malam hari ini saya percaya kita semua menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Apapun yang kita jalani dalam hidup ini, ketika kita bersyukur, Tuhan bersuka cita dan Tuhan akan menambahkan hal-hal yang baik untuk setiap kita. Masalah itu jangan Bapak Ibu katakan tidak baik, belum tentu. Ya, banyak kali ada masalah kita mulai berdoa. Nah itu saya dulu, tapi saya tahu, tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada masalah saya tanya dalam nama Tuhan Yesus masalah ini supaya Tuhan singkirkan. Tapi satu saat Tuhan ingatkan, melalui masalah itu justru kita ini mau diangkat Tuhan. Amin. Yusuf mengalami masalah,
yang cukup berat buat dia. Ya, dijual oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dari bapaknya yang mengasihi dia. Kemudian sudah begitu dijual jadi budak dari seorang anak yang manja yang jadi budak. Dan kemudian setelah itu sudah bekerja dengan baik, difitnah, masuk penjara. Jadi difitnah itu karena dia tetap mempertahankan imannya, tetap mempertahankan hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, tidak mau diajak kompromi dengan dosa. Masuk penjara. Sepertinya dilupakan, tapi justru melalui penjara lah Yusuf diangkat menjadi raja muda. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada masalah jangan cepat-cepat kita minta Tuhan singkirkan masalah ini. Tapi kita mau yakin melalui masalah, entah itu sakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah dalam keluarga, entah itu masalah apa saja Bapak Ibu Saudara, jangan cepat-cepat kita minta supaya disingkirkan. Tapi mari kita berkata, Tuhan beri aku hikmat-Mu, sehingga melalui masalah ini apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku, apa yang menjadi rencana Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, karena rancangan manusia itu beda dengan rancangan Tuhan. Dan ingat, rancangan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Dan tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita, Tuhan akan terus melakukan pembersihan atau karyanya dalam hidup kita, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan akhir dari yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu Tuhan dipermuliakan. Dan ingat, Tuhan tidak membiarkan kita hidup menjadi orang yang dikatakan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tapi untuk menjadi kepala harus ada perjuangan, ya. Harus ada hal-hal yang harus kita tanggalkan untuk kita bisa masuk dalam rencananya Tuhan. Karena Tuhan bilang, ya firman Tuhan mengatakan, di dalam Tuhan kita ada kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit, ya. Nah, itu tadi yang ketiga. Jadi Allah sanggup melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang komplit, ya. Dan Allah sanggup juga membuat jalan di padang gurun. Coba kita lihat ayatnya, ada di Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Mungkin kehidupan kita saat ini masih seperti ada di padang gurun, gersang, ya, ekonomi yang sulit, masalah yang membuat rasanya kehidupan kita itu tertekan, terhimpit. Tapi malam hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita baca dalam Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi kalau saat ini mungkin kita merasa seperti aku di padang gurun, aku di padang belantara, semua keadaannya sepertinya terjepit, aku sepertinya tidak punya pengharapan, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, terus aku harus hadapi. Tapi jangan kecil hati, asal kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan ubahkan semuanya. Karena Tuhan itu ahli dalam membuat perubahan dalam hidup kita, ya. Tuhan akan mengubahkan, sehingga ada di sini dikatakan ada jalan di padang gurun. Mau buat jalan di padang gurun itu kan sulit Bapak Ibu Saudara, tapi buat Tuhan tidak ada yang sulit. Bahkan laut saja Tuhan bisa keringkan, sehingga bangsa Israel bisa jalan melewati laut, melewati sungai, ya. Begitulah Tuhan kita. Ya, jadi malam hari ini sekali lagi jangan patah semangat, jangan putus asa, percaya Tuhan akan bekerja untuk setiap kita ketika kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku tidak akan dikalahkan oleh masalahku, tapi melalui masalah yang aku hadapi merupakan batu lompatan untuk membawa aku naik lebih dan lebih lagi, lebih tinggi untuk mendekat kepadamu, dan aku boleh menerima hal-hal yang terbaik. Ya, yang dikatakan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu Tuhan berikan kepada kita yang mengasihi Tuhan.
Ya, amin, puji Tuhan. Karena yang terakhir di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan, jadi bagi dia yang kita memberikan hormat, kemuliaan, kepujian, ketinggian, keagungan, kita sanjung Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita mungkin doakan hanya sebagian ini, tapi kadang-kadang tanpa terasa kita bisa terkaget-kaget, terkejut. Loh, kok aku tidak doain, tidak minta ini, kok Tuhan lakukan? Mungkin dalam diri kita pribadi, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam kesehatan kita, mungkin dalam keluarga kita, sehingga orang bilang, loh kok bisa ya? Itu karena Tuhan, amin. Bukan karena kepandaian manusia. Ada orang bisa bilang, oh ini karena saya pandai, saya mampu, saya punya hikmat. Hikmat dari dunia ini tidak ada artinya, tapi hikmat dari Tuhan itulah yang sungguh-sungguh bisa membawa kita mengerti bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, kalau orang benar tidak akan pernah ditinggalkan dan anak cucunya diberkati Tuhan. Amin ya. Jadi kalau kita mau keturunan kita diberkati Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, katanya firman Tuhan berkata dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-25. Ya. Kita bisa menjadi benar kalau kita terus hidup di dalam firman Tuhan. Betul Pak Gembala? Iya, 6 ayat 25 ya. Ulangan ya. Ya. Puji Tuhan. Jadi kita jangan berpikir, aku tidak bisa hidup benar. Bisa Bapak Ibu Saudara. Yaitu ketika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita akan menjadi orang yang benar. Dan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Orang benar semua akan melihat satu persatu cara Tuhan menata dalam kehidupan kita. Ya, sehingga orang boleh mengatakan tak mungkin, mustahil, tapi bagi orang benar tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita hidup benar, apa yang dunia katakan tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, tapi justru situ kita akan melihat ada jalan di padang gurun. Semua boleh kesulitan, semua boleh susah, mengalami banyak tantangan masalah, tapi buat orang benar Tuhan pasti buat jalan dalam hidup kita, karena Tuhan sendiri adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus taruhkan hati kita, hidup kita, iman kita, fokus kita kepada Tuhan. Kalau sekarang mungkin ada jalan buntu dalam hidup kita, jangan khawatir, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami di depan kita ada tembok Yeriko, jangan khawatir. Kalau kita tetap taat lakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan menghancurkan segala tembok-tembok itu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyatakan, dan kita akan menerima berkat yang sungguh-sungguh boleh membuat kehidupan kita ini menjadi berkat buat orang lain. Jadi kalau Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, bukan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Dimanapun kita berada, ya, sehingga ketika orang melihat, orang berkata, oh ini loh sebagai anak Tuhan, orang yang percaya. Jangan sampai ada orang yang berkata, percuma ya, aku tidak mau kerja sama orang Kristen, soalnya, nah ada banyak hal yang dilakukan yang tidak cocok dengan karakter Kristus. Tapi kalau kita mau hidup sesuai firman Tuhan, hidup kita menjadi berkat dan boleh membawa orang-orang melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi
Yang keempat, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, kita harapkan, kita pikirkan. Situ Tuhan akan lakukan, ya. Itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9 ya. Coba lihat ya. Benar. 1 Korintus pasal 2 ya. 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9 saya bacakan ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Nah, kita cek diri kita masing-masing ya. Kita tidak lihat yang di samping kita, entah suami, entah istri, entah orang tua atau anak atau siapapun, tidak. Lihat diri kita masing-masing. Adakah aku mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mentaati perintah firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 dan 23. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan belajarkan kita mengampuni, belajar mengampuni. Jangan simpan dendam sakit hati, lepaskan dendam sakit hati. Ya, itu cuma salah satu contoh. Belum lagi banyak firman Tuhan. Kalau kita baca di firman Tuhan itu begitu banyak nasihat-nasihat yang Tuhan berikan. Dan ketika kita mau untuk belajar melakukan, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika Tuhan mendapati kita mengasihi Tuhan, maka apa yang tidak kita bisa pernah lihat dan apa tidak pernah kita dengar dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan untuk setiap kita, untuk kita menikmatinya. Saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Jadi saya ulang kembali. Jadi yang pertama, sebagai orang yang percaya ya, yang pertama Allah sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Hari ini kalau kita ada sebagaimana kita ada, kita menjadi umat Tuhan, kita dilepaskan, dibebaskan dari hukum dosa, kutuk dosa, kita menjadi milik Kristus, maka ini adalah perbuatan yang Tuhan lakukan melalui korban di atas kayu salib. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, jaga benar-benar bahwa kita sebagai umat Tuhan milik Kristus, biarlah karakter Kristus tetap ada dalam hidup kita ya. Tidak lagi di bawah kutuk dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Kita hidup dan melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Yang kedua, Allah sanggup pelihara kita dengan kekuatan Allah, sehingga di tengah-tengah situasi keadaan apapun, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada kepada kita. Mazmur juga berkata, aman dalam lindungan Tuhan. Jadi kalau kita melekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, Tuhan pagari kita dengan kasih anugerahnya, maka kita dipelihara Tuhan. Bukan hanya roh kita, tetapi tubuh, jiwa, roh di dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga kita tetap ada di dalam damai sejahtera, ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam berkat perlindungan Tuhan yang membuat kita merasa aman, tentram di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, Allah sanggup juga melimpahkan kita dengan berkat yang komplit. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan ya. Dan yang keempat, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, yang kita harapkan, yang kita pikirkan ya. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca kembali tadi Mazmur 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 bagian A. Kemudian saya akan serahkan kepada Pak Gembala. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7 bagian A. Baiklah kita baca bersama-sama, kita aminkan supaya benar-benar firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita. Ya, menjadi rema dalam kehidupan kita. Sudah dapat semua? Ya, Mazmur 37 ayat 5 sampai 7 bagian A. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan
dan nantikanlah Dia. Amin. Ya, jangan lupa, ini ayat ini indah sekali ya, kalau kita renungkan dan kita tahu dalam hati kita, kalau kita menyerahkan hidup kita, yaitu dengan buktinya kita percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita berserah penuh, Tuhan yang akan bertindak buat kita. Tuhan katakan, kamu berdiam diri, aku yang bekerja untuk kamu, aku yang akan berperang untuk kamu. Keluaran 14 ayat 14 ya. Dan Tuhan bekerja dan memunculkan kebenaran seperti terang dan hak kita seperti siang. Apa yang menjadi hak Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan berikan kembali kepada kita. Kita adalah anak-anak Allah, kita punya hak untuk terima berkat-berkat yang Tuhan siapkan untuk kita, sehingga ketika iblis mau curi, tidak bisa dia curi, karena Tuhan menjadi pembela kita, Tuhan menjadi pengantara untuk terus berdoa bagi kita. Dan dikatakan, biarlah kita tetap tinggal tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan menantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi kalau saat ini kita ada dalam kelemahan, mari kita bawa hidup kita, hati kita dekat kepada Tuhan, menantikan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan, dan kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Semua berkat yang komplit Tuhan berikan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh malam hari ini mau percaya, berharap mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh mau belajar untuk hidup di dalam kebenaran ya. Tuhan berkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan para pelayan ibadah kembali maju ke depan. Firman Tuhan mengingatkan kita sekalian bahwa Allah yang kita sembah itu sanggup melakukan segala perkara ya. Di tengah tantangan kesulitan apapun yang kita hadapi, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Besar itu sanggup melakukan segala perkara, sanggup menyelamatkan, sanggup memelihara, sanggup melimpahkan berkat, bahkan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan atau doakan. Mari kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, ku hidup karena percaya, karena Engkau yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Berharap aku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah. Ku tidak akan
yang baru kami sampaikan, firman yang sudah kami terima meneguhkan iman kami. Di tengah masa yang sulit dan sukar, kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Engkau sanggup memelihara kami di dalam kekuatan Tuhan yang dahsyat. Engkau sanggup melimpahkan segala berkat dengan lengkap, dengan komplit. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, sanggup Tuhan limpahkan buat kami umat-umat Tuhan, sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan, dari apa yang kami doakan, karena Engkau menyediakan buat kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan di dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang kuat teguh di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami pasti akan mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami. Sesuai janji Tuhan, kami disediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, ibu rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan, urapi Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu untuk boleh lebih lagi melayani Engkau. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh tidur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh untuk menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru dan mendapat pertolongan yang pasti dinyatakan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan kita gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa umat-Mu boleh semakin mengasihi Engkau. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.